Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Imam membaca sebuah ayat yang mengingatkan kita akan bahaya adanya manusia yang mengatakan Allah punya anak. Seperti yang tadi kita dengar di surat Maghrib. Beliau membaca firman Allah di surat Maryam. Takadu samawatu yatafattarna min wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir saja langit itu runtuh. Bumi terbelah. Gunung terbang. Anda'au lirrahmani walada. Karena mereka mengklaim Ar-Rahman punya anak. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dulu saya punya pemahaman bahwa karena Allah murka, maka Allah akan membinasakan langit dan bumi berikut isinya, disebabkan karena keberadaan orang yang mengatakan Allah punya anak. Itu pemahaman saya. Tapi ternyata tidak seperti itu yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ayat ini mengatakan hampir saja langit runtuh, bumi terbelah, gunung terbang. Karena mereka marah dengan orang yang mengatakan Allah punya anak. Sehingga respon itu datang dari siapa? Langit, bumi, dan gunung. Respon langit, bumi, dan gunung ketika ada orang yang mengatakan Allah punya anak, sampai langit mau runtuh, bumi mau pecah, dan gunung mau terbang. Anda'au lirrahmani walada. Karena ada orang yang mengatakan Ar-Rahman punya anak. Ijlalan wa i'dhaman lillah. Karena mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pengagungan langit terhadap Allah, pengagungan bumi kepada Allah, pengagungan gunung kepada Allah, sampai mereka itu emosi luar biasa disebabkan ada orang yang mengatakan Allah punya anak. Dan ketika Anda mengagungkan sosok tertentu, misalnya Bapak sangat memuliakan ibu atau orang tua kita, bapak kita, lalu ada orang yang tiba-tiba menghina nama baik orang tua kita, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Anda emosi. Seperti itulah ketika ada orang yang mengatakan Allah punya anak, pengagungan langit kepada Allah, pengagungan bumi kepada Allah, pengagungan gunung kepada Allah, menyebabkan mereka hampir saja hancur. Karena ada yang mengatakan Allah punya anak. Karena itu, banyak sekali dalam ayat Al-Quran. Jika Anda membaca fenomena manusia yang mengatakan Allah punya anak, maka Allah menyucikan dirinya dengan mengatakan Subhana, Maha suci Dia. Perbanyaklah untuk mensucikan nama Allah. Di kondisi ketika ada banyak sekali orang yang mengatakan Allah punya anak. Baik di kalangan Yahudi, yang mereka mengklaim Uzair ibnullah. Atau di kalangan musyrikin, yang mereka mengatakan para malaikat sebagai anak perempuan Allah. Atau di kalangan Nasrani, yang mereka mengatakan Al-Masih ibnullah. Dan kita menyucikan nama Allah Subhanallah amma yaqulun, Maha suci Allah dari apapun yang telah mereka katakan. Kita tidak membahas ini. Tapi yang mau kita bahas adalah keberadaan sebagian orang yang beragama Islam, tapi dia menjadi tameng sehingga melindungi praktek kesyirikan yang ada di masyarakat. Dan fenomena ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu berkaitan dengan keberadaan kelompok munafikun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemunafikan itu ada dua. Ada nifak akbar dan ada nifak asghar. Nifak akbar adalah kemunafikan yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Dan fenomena nifak akbar ini sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baru muncul pertama kali pasca kejadian perang Badar. Sebelum peristiwa perang Badar belum ada fenomena kemunafikan. Adanya sebelum Nabi SAW dan para sahabat hijrah, orang menyembunyikan iman. Sedangkan kemunafikan, manusia menyembunyikan kekufuran. Dulu waktu para sahabat berada di Mekah, sebagian di antara mereka takut untuk menampakkan identitas sebagai muslim, karena mereka harus berhadapan dengan musyrikin. Setelah mereka hijrah, awal mulanya di 2 tahun pertama tidak ada kemunafikan. Abdullah bin Ubay bin Salul
waktu itu mau dicalonkan sebagai Raja Madinah. Tapi begitu Nabi SAW datang ke kota Madinah, maka mereka membaiat Rasulullah SAW sebagai pemimpin. Dendam Abdullah bin Ubay tidak berhenti. Dia menggalang kekuatan di balik negara, sehingga dia menyimpan kebencian, namun tidak berani untuk diutarakan. Maka dia berusaha untuk menghembuskan kemunafikan di tengah kaum muslimin yang ada di Madinah. Baru kemudian muncul setelah peristiwa Perang Badar, karena kekuatan kaum muslimin kelihatan. Di peristiwa Perang Badar mereka mendapatkan kemenangan. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di antara sifat orang munafik. Silakan yang bawa mushaf bisa dibuka di surat Al-Baqarah ayat 8. Kita nanti akan menjelajahi aneka sifat-sifat munafik yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, di surat Al-Baqarah ayat 8. Allah Ta'ala berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Di antara manusia ada yang mengklaim dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, padahal aslinya mereka tidak beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka menipu Allah dan orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, dan sejatinya mereka adalah menipu diri mereka sendiri walaupun mereka tidak merasa. Kejadiannya bagaimana, Pak? Mereka mengaku muslim, tapi di saat yang sama mereka menganggap semua agama sama. Sehingga ketika mereka menyatakan semua agama itu sama, surga itu luas, sehingga semuanya punya hak untuk masuk surga. Baik yang beragama Islam maupun yang beragama tidak Islam, semuanya punya hak untuk masuk surga. Tapi di saat mereka diminta, ya sudah kalau begitu kamu pindah saja selain agama Islam. Tidak mau. Kenapa? Karena kalau mereka pindah ke selain agama Islam, mimbar mereka hilang. Mereka tidak punya pengaruh untuk bicara di depan kaum muslimin. Maka mereka bertahan sebagai muslim agar mereka diakui sebagai bagian dari orang yang bisa memberikan pengarahan kepada kaum muslimin. Berarti tujuannya apa? Untuk merusak dari dalam. Kami kawan kalian. Padahal di saat yang sama hatinya berpihak kepada musuh. Disitulah bahayanya orang yang mengaku muslim tapi hatinya ada di sisi yang lain. Fi qulubihim maradun. Di hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Dan Allah tambahkan penyakit dalam hatinya. Walahum adzabun alim, dan mereka mendapatkan azab yang menyakitkan bima kanu yakdzibun, disebabkan karena kedustaan yang mereka lakukan. Ini terjadi di zaman Nabi SAW. Para tokoh munafik di zaman Rasulullah SAW, mereka bergabung bersama kaum muslimin dalam kegiatan kaum muslimin. Mereka melakukan salat 5 waktu berjamaah, mereka ikut Jumatan, bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul, kalau Nabi SAW sedang khutbah Jumat, sebelum beliau naik mimbar, Abdullah bin Ubay berdiri di tengah shaf sambil memuji-muji Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Tujuannya apa? Mencari pengakuan. Sehingga dari dulu seperti inilah kondisi mereka. Agar mereka diakui sebagai bagian dari kaum muslimin, tapi di saat yang sama mereka mau merusak kaum muslimin dari dalam. Ada satu peristiwa yang ini terjadi di daerah Malang, Jawa Timur. Ada seorang khatib. Dia punya jadwal khutbah Jumat di beberapa masjid. Khatib ini ketika meninggal dunia, beritanya viral sehingga banyak takmir-takmir yang masjidnya pernah dikunjungi khatib ini ketika khutbah Jumat, mereka datang melayat. Tapi Masya Allah, begitu sampai di rumahnya semuanya kaget. Ternyata khatib ini mau ditangani dengan cara dikremasi. Pakai cara Hindu. Akhirnya semua takmir kaget. Loh, dia kan khatib muslim. Kok ditangani jenazahnya dengan cara Hindu? Apa nggak ada keluarganya yang muslim? Lalu mereka menyampaikan, Pak, Bapak itu sudah lama pindah ke agama Hindu. Terus kenapa kalian tidak memberitahu? Nah itulah kerjaan Bapak. Khutbah itu kerjaan Bapak. Sehingga sumber pendapatan dibiarkan seperti itu. Gimana nasib Jumatannya? Setelah dari khutbah dia ngimami sholat. Tapi ternyata dia sudah pindah agama. Cuman nggak ngaku. Untuk menyembunyikan identitas kekufurannya, dia tetap jadi khatib. Fenomena seperti ini ada di negeri kita. Maka tidak heran kalau ada kemunafikan di tengah lingkungan Indonesia. Karena itulah jamaah, kenali karakternya.
Kenali sifatnya agar kita tidak terpengaruh dengan syubhat yang mereka sampaikan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila disampaikan kepada mereka, la tufsidu fil ard, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Qalu, mereka mengatakan, kami sedang memperbaiki. Kami ini sedang berbuat baik. Seperti apa, Pak, bentuk berbuat kerusakan di muka bumi? Saya bacakan keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ketika beliau menyampaikan tentang apa yang dimaksud orang munafik itu mengklaim kalau mereka sedang memperbaiki permukaan bumi, sedang memperbaiki lingkungan masyarakat. Kata beliau, fal munafik lamma kana zahiruhul iman ishtabaha amruhu al mu'minin. Orang munafik ketika penampilan lahiriahnya mereka ngaku muslim, maka membuat kaum muslimin jadi bingung mengenai status orang ini. Secara lahiriah dia muslim, tapi batinnya berpihak kepada yang lain. Faka'annal fasada min jihatil munafik hasilun. Disinilah sisi kerusakan yang muncul dari orang munafik. Dia mengaburkan status dirinya sehingga orang menilai dia ini orang muslim, padahal di saat yang sama dia mau memberikan racun di tengah kaum muslimin. Racun pemikiran. Li'annahu huwallazi gharral mu'minin biqaulihi alladzi la haqiqata lahu, karena dia ingin menipu kaum mukminin dengan aneka syubhat yang mereka sampaikan. Dan jamaah, Anda bisa perhatikan. Iman ketika ditekan dengan tekanan fisik itu makin kuat. Sehingga ketika ada orang yang beriman, dia dikasih ancaman, dia dikasih tekanan, iman ini tidak akan geser, dia akan makin kuat. Tapi kalau iman dipengaruhi dengan pemikiran menyimpang dan syubhat, dia mudah untuk berubah. Bani Israel dijajah oleh Fir'aun selama puluhan tahun. Nggak berubah agamanya. Tetap mukmin muslim. Dari mulai Isa belum lahir sampai Isa dewasa. Sampai Musa dewasa. Dari mulai Musa belum lahir sampai Nabi Musa dewasa. Sehingga ketika Bani Israel dijajah oleh Fir'aun selama berpuluh-puluh tahun, nggak berubah. Begitu Bani Israel dipengaruhi oleh As-Samiri, hanya butuh waktu 40 hari mereka jadi musyrik. Dengan cara apa? Dihembuskan syubhat. Sehingga mana yang lebih berbahaya? Pengaruh keberadaan orang yang mengklaim dirinya muslim, tapi dia menyisipkan pemikiran yang menyimpang di tengah kaum muslimin. Ataukah tekanan yang diberikan oleh non-muslim? Kalau dilihat dari pengaruhnya terhadap iman, yang pertama lebih berbahaya. As-Samiri berhasil menggeser agamanya Bani Israel hanya dalam waktu 40 hari. Mereka kemudian menyembah patung anak sapi. Betapa cepatnya akidah itu berubah karena racun pemikiran. Dan para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwasanya ada dua tokoh Bani Israel yang munafik. Yang pertama As-Samiri, yang kedua Qarun. Sehingga ketika menjelaskan tentang Qarun, Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan Qarun ini munafik di kalangan Bani Israel sebagaimana sebelumnya ada As-Samiri yang dia munafik di kalangan Bani Israel. Lalu kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, mengenai firman Allah, apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, lalu mereka mengatakan innama nahnu muslihun, kami ini memperbaiki. Ai, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, nuridu an nudariyal fariqaini minal mu'minina wal kafirin. Kita ini sedang memoderasi. Kita sedang melakukan upaya moderasi antara mukmin dan kafir. Wa nastalihu ma haula wa haula, dan kita sedang memperbaiki hubungan kanan dan kiri. Sudah? Sama enggak Pak dengan model seperti sekarang, Pak? Dengan gaya moderasi agama, moderasi keyakinan. Itu persis seperti kejadian masa silam. Sejarah berulang, yang beda hanya pelakunya. Sehingga kalau ada fenomena kemunafikan di zaman Nabi SAW, dan praktiknya seperti ini, di sekitar kita juga ada yang sama. Ada sebagian orang yang mereka melakukan yang sama. Dengan alasan kita sedang memoderasi antara muslim dan kafir, kita sedang membangun hubungan baik, jadi jembatan antara kaum mukminin dan orang kafir. Akhirnya mereka berada di tengah. Yang kata Allah, mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka terombang-ambing di antara dua kubu, tidak serong kanan, tidak serong kiri. Sehingga dia enggak jelas. Kamu ini agamanya apa?
Ya saya muslim, makanya dia punya mimbar. Tapi hatinya di pihak orang kafir. Disinilah keberadaan munafik amali atau munafik i'tiqadi yang terjadi di zaman Nabi SAW dan fenomena ini berulang hingga sekarang. Baik, selanjutnya jamaah. Di antara sifat mereka, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Kalau disampaikan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana imannya annas, masyarakat. Qalu, mereka mengatakan, anu'minu kama amanas sufaha. Apa kami harus beriman sebagaimana imannya orang-orang bodoh? Seperti apa karakter orang bodoh yang mereka maksudkan itu? Yang mereka sebut orang bodoh ini adalah mereka yang belajar Al-Quran dan hadis. Sehingga mereka menganggap para sahabat itu orang yang akalnya nggak berkembang, gampang nerima, tidak kemudian dipikir dulu. Beda dengan kami. Kalau kami nggak kayak gitu. Kalau kami ketika ada dalil kita olah dulu. Oh nggak cocok dengan logika, kita tolak. Cocok dengan logika, kita terima. Sehingga kamu kamu ngikuti dalil atau ngikuti logika? Ya logika lebih kuat daripada dalil. Maka mereka menyebut orang beriman yang kajian, kemudian dia belajar tentang masalah agama, hanya tekstual saja. Oh itu kaum tekstual. As-sufaha, orang-orang bodoh. Subhanallah. Disinilah jamaah. Ada kesamaan yang demikian nyata antara apa yang dulu pernah terjadi di zaman Nabi SAW dengan fenomena yang ada di zaman sekarang. Sebagian orang liberal menilai Anda ini orang bodoh, Pak. Kaum tekstual, apalagi Pak, sebutannya akalnya tidak berkembang, kurang maksimal dalam membaca, ngajine kurang adoh. Nah, sudah. Wallahu a'lam. Model-model seperti ini. Sehingga mereka mengatakan, anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami harus beriman sebagaimana imannya orang-orang bodoh itu? Maka beruntunglah. Kalau dulu para sahabat disebut sufaha, kita juga sama. Di antara kita disebut sebagai sufaha. Sufaha artinya orang yang bodoh. Fenomena ini berulang. Baik, coba Anda lihat juga ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ucapan umatnya Nabi Nuh, orang-orang kafir kepada Nabi Nuh alaihissalam. Faqala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi. Berkatalah orang-orang kafir di kalangan umatnya Nabi Nuh, "Ma naraka illa basyaram mithlana." Wahai Nuh, kamu kan manusia seperti kami. Wa ma naraka taba'aka illa alladzina hum aradhiluna badiyar ra'yi. Dan menurut kami yang jadi pengikut kamu itu orang-orang rendahan badiyar ra'yi yang cupet akalnya. Sehingga mereka yang disebut oleh orang kafir di kalangan umatnya Nabi Nuh, cupet akalnya, dialah yang diselamatkan oleh Allah di atas kapalnya Nabi Nuh. Dan dalam tafsir, Ibnu Katsir beliau mengatakan, kenapa mereka mengatakan badiyar ra'yi, cupet akalnya? Karena gampang percaya. Nuh ngomong apa, kau terima. Harusnya pikir dulu. Baik, kalau Nabi menyampaikan sesuatu, perlu nggak Pak dipikir dulu Pak? Tidak. Orang beriman akan mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Tapi prinsip itu disebut sebagai kebodohan bagi orang-orang munafik. Maka kalau ada orang yang dikatakan tekstual, ada orang yang dikatakan orang yang akalnya tidak berkembang dan seterusnya, Anda tidak perlu takut karena ternyata tuduhan semacam ini pernah disampaikan kepada para sahabat yang mulia. Selanjutnya, sifat orang munafik berikutnya. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Allah membuat perumpamaan. Saya lompati beberapa ayat karena kita fokus pada sifat. Perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api. Falamma adaa'at ma haulahu, ketika dia menerangi apa yang ada di sekitarnya, dhahaballahu binurihim, tiba-tiba Allah padamkan cahayanya. Wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun, dan Allah tinggalkan mereka dalam kegelapan. Artinya begini, hidayah itu ada di hadapannya. Munafik bertetangga dengan Nabi SAW, Al-Quran mereka dengar setiap saat, hadis itu mereka terima setiap hari, tapi mereka dipadamkan oleh Allah sehingga mereka tidak bisa mendapatkan pengaruh cahaya hidayah. Allah padamkan cahaya hidayah tadi di hadapan mereka sehingga mereka tidak mendapatkan penerangan darinya. Wa tarakahum fi dhulumatin, dan Allah biarkan mereka dalam
tenggelam dalam kegelapan. La yubsirun, sehingga mereka tidak bisa melihat. Kebenaran ada di depannya, tapi mereka tidak bisa melihat. Untuk mengakses dan memahami mana yang benar, mana yang salah. Di zaman itu cukup mudah, karena dia bertetangga dengan Rasulullah SAW. Di zaman sekarang juga mudah. Orang tinggal ngeklik di YouTube, dia bisa mendapatkan mana kajian yang sesuai dengan dalil, dan mana kajian yang isinya cuma guyonan. Tapi kenapa ada sebagian orang yang kadang kesulitan untuk membedakan? Allah padamkan cahaya hidayah darinya. Dan sekarang kita lihat, kenapa terjadi seperti itu? Bapak lihat di ayat 19. Au kasayyibim minas sama. Perumpamaan yang kedua, seperti hujan yang turun dari langit. Fihi zulumatun wa ra'dun wa barak. Di situ ada gelap, ada ra'dun, ada petir, wa barak, dan ada kilat. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka taruh jarinya di telinganya. Ini mengisyaratkan apa? Tidak mau mendengar. Minas sawaiki, ketika ada petir, hadharul maut, karena takut mati. Ibnu Katsir menjelaskan ini berkaitan dengan masalah keberadaan orang munafik yang ketakutan dengan ayat-ayat tertentu, yang ayat itu sangat menyentuh bagi mereka, yang ayat itu sangat berkaitan dengan perbuatan mereka. Jadi Allah menggambarkan air hujan ini sebagaimana ilmu yang Allah turunkan. Au kasayyibim minas sama, seperti air hujan yang turun dari langit. Deras sekali hujan ini. Saat hujan ini turun dengan sangat deras, seperti itulah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi SAW. Seperti air hujan yang deras. Tapi Pak, yang namanya pelajaran agama, tidak semuanya sesuai dengan selera manusia. Nah, munafik ini ketakutan ketika ada pembahasan yang tidak sesuai dengan selera dirinya. Terutama pembahasan-pembahasan yang menyalahkan dirinya, menyudutkan dirinya. Nah, saat ada pembahasan yang menyudutkan dirinya, digambarkan oleh Allah seperti petir yang menyambar, lalu mereka menyumbat telinganya. Dan ini mungkin seperti fenomena zaman sekarang. Itu kajian apaan sih? Isinya cuman haram, dilarang, riba. Kajian kok radikal. Dia ketakutan untuk mendengar. Memang kalau kajian, ya kajian itu ya yang nyantai-nyantai, yang enak, yang adem, menyejukkan, yang serba boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh. Yang isinya guyonan, dia milih-milih materi yang kira-kira sesuai dengan kepentingan pribadinya. Kalau seperti ini caranya jamaah, di mana fungsi pendidikan untuk jamaah? Fungsi pendidikan adalah meluruskan yang belok, meluruskan yang nggak benar, dan memotivasi yang sudah benar. Sehingga kalau kemudian masyarakat dihimbau, Pak ini tidak boleh, ini harus ditinggalkan, ini dilarang. Itulah bagian dari fungsi pendidikan. Tapi terkadang ada orang yang mereka nggak bersedia untuk dengerin kajian seperti ini. Rasanya nyelkit ya mas kalau ada. Saya itu kalau hadir di kajian kayak gini, rasanya kok sakit hati. Saya nggak kuat, panasan, akhirnya pulang duluan. Yang ke belakang itu maksudnya mau ke toilet ya. Baik. Ada nggak Pak orang yang kepanasan ketika dengerin kajian? Nggak kuat dia. Itulah fenomena orang yang ketakutan untuk mendengarkan firman Allah yang tidak sesuai dengan dan tidak sejalan dengan apa yang dia jalani. Sehingga dia keberatan untuk mendengarkannya. Digambarkan oleh Allah, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka memasang jari di telinganya untuk menyumbat telinganya, nggak mau dengerin yang kayak gini. Aku nggak senang sama kajian kayak gini. Terlalu keras. Terlalu apa lagi? Gampang memvonis salah, haram, goror, riba, resign sekarang. Isi kajian kok cuman haram dan haram. Apa-apa kok dilarang. Saking banyaknya praktek muamalah yang salah yang dia lakukan. Maka begitu turun hujan deras, seperti petir yang menyambar, sehingga dia nggak kuat untuk mendengarkan. Tapi ada sebagian di antara mereka yang pemberani. Saya siap mendengarkan walaupun pahit rasanya. Walaupun mungkin Ustadz menyudutkan saya. Tapi saya siap untuk menerima. Karena itu jamaah, gambaran yang diberikan oleh Allah, permisalan yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran. Berkaitan dengan penyimpangan yang dilakukan oleh manusia. Gak tanggung-tanggung Pak, nyebut hewan Pak. Allah kalau membuat permisalan itu nyebut binatang. Itu bahasa Al-Quran Pak ya. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin. Kenapa mereka berpaling dari peringatan Allah? Kenapa mereka takut untuk mendengarkan peringatan? Ka'annahum humurun mustanfirah. Mereka itu seperti keledai yang ketakutan.
farrat min qaswarah, yang lari dari kejaran singa. Ada orang yang dikasih perumpamaan seperti keledai, ada yang disebut oleh Allah seperti anjing, mathaluhum kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Perumpamaan mereka seperti anjing, kau ajak dia menjilat-jilat lidahnya, kau tinggalkan juga dia akan melet-melet tetap menjilat-jilat lidahnya. Sehingga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh manusia, ketika diperingatkan oleh Allah, Allah kasih perumpamaan nggak tanggung, nyebut binatang. Kenapa? Saking parahnya pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. Karena itu, kalau ada fenomena orang yang ketakutan ketika mereka mendengarkan kajian tertentu, ketakutan ketika mereka mendengarkan hadis tertentu, dan dia pilih-pilih yang kayak gini nih yang gue demen, kajian yang isinya guyon, ya, isinya cekakaan, banyak dagelan. Kamu itu datang nyari ilmu atau nyari dagelan? Nyari dagelan, ya itu stand up komedi saja, jangan di forum belajar. Baik, selanjutnya kita akan beralih dari surat Al-Baqarah menuju surat At-Taubah. Saya mau tanya, apa nama lain dari surat At-Taubah yang pernah dijelaskan oleh Ibnu Abbas? Bukan surat Bara'ah. Apa nama lain dari surat At-Taubah seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abbas? Ibnu Abbas mengatakan, hiya suratul Fadhihah. Al-Fadhihah. Fa, alif, dod, saudaranya sad. Ha, tak marbutoh. Kenapa disebut surat Al-Fadhihah? Ibnu Abbas mengatakan, surat At-Taubah adalah surat Al-Fadhihah. Surat yang mempermalukan. Karena Allah membongkar kedok orang-orang munafik dan sifat-sifat mereka dinyatakan dalam ayat Al-Quran. Sehingga viral dibaca di mana-mana. Setelah surat At-Taubah turun, orang munafik nggak berani keluar rumah. Karena mereka merasa, akulah orangnya yang disinggung di situ. Akulah orang yang disebutkan di ayat itu. Aku orang yang disinggung di ayat itu. Sehingga mereka ketakutan untuk keluar rumah. Walaupun tidak disebut nama, tapi mereka sudah merasa. Baik, sekarang kita lihat Pak, apa saja di antaranya. Bapak silahkan buka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat At-Taubah ayat 58. Di surat At-Taubah Allah sering sekali menyebutkan wa minhum man. Wa minhum man. Di antara mereka ada yang mengatakan, di antara mereka ada yang seperti ini, di antara mereka ada yang seperti ini. Saya sebutkan sebagian untuk membuktikan seperti inilah karakter orang munafik, dan nanti bisa Anda lihat ada nggak kesesuaian dengan fenomena di belakangan ini. Wa minhum man yalmizuka fis sadaqat. Fa in u'tu minha radu wa illam yu'tau minha idahum yaskhatun. Di antara mereka wahai Muhammad, man yalmizuka fis sadaqat. Ayat 58 ya. Di antara mereka ada yang menuduhmu wahai Muhammad bahwasanya kau tidak adil dalam membagi zakat. Fa in u'tu minha radu. Tapi begitu dia dikasih, diam. Wa illam yu'tau minha sakhitu. Kalau nggak dikasih, emosi. Sehingga begitu nggak dikasih, demo dia. Begitu dikasih jatah, diam. Maka dia mengikuti siapa yang memberi. Dan tuduhan seperti ini bahkan disampaikan kepada Nabi SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, apakah Nabi SAW punya potensi akhlak jahat? Ya, 0. Hanya 2 tipe manusia yang menuduh Nabi SAW melakukan keburukan ketika di Madinah. Sudah? Di kalangan orang yang identitasnya Muslim. Kalau orang kafir kita tidak bahas. Di kalangan orang yang mengaku identitasnya Muslim, hanya ada 2 jenis manusia yang mengkritik Rasulullah SAW. Nabi SAW dikritik, Pak. Berarti kan ada salahnya. Pertama, munafik, seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Yang kedua, khawarij. Dzul Khuwaisirah, gembongnya khawarij. Bahkan Nabi SAW mengatakan, saya khruju min di'di hadzal rajul. Akan keluar dari keturunan orang seperti ini. May yaqra'ul Qur'an la yujawizu hanajirahum. Orang yang rajin baca Quran tapi enggak sampai tembus tenggorokannya. Artinya enggak sampai masuk ke dalam hatinya. Karena dia enggak paham. Dia mengkritik Rasulullah SAW. I'dil ya Muhammad. Bersikaplah adil wahai Muhammad. Nabi SAW emosi. Faman ladzi ya'dil illam a'dil. Siapa di muka bumi ini yang bisa adil kalau aku enggak bisa adil?
Makanya orang Khawarij itu punya satu kesamaan sifat. Suka kritik kepada atasan. Sehingga Nabi SAW saja dikritik. Maka sekelas Ali bin Abi Thalib dikafirkan. Muawiyah didemo sampai akhirnya beliau dibunuh. Radhiyallahu anhuma. Bahkan Nabi SAW dikritik. Sehingga Dzul Khuwaisirah dia mengkritik Rasulullah SAW dengan mengatakan, "I'dil wahai Muhammad." Bersikaplah adil wahai Muhammad. Baik. Orang munafik juga sama. Mereka mengatakan kepada Nabi SAW, fi qismis sadaqah. Ketika Nabi SAW memberikan pembagian zakat, idza farraqtaha, saat engkau membagi-bagikannya, wa yattahimuka fi dzalika wa humul muttahamun, padahal sejatinya mereka lah orang-orang yang layak untuk dituduh, tapi malah mereka menuduh kamu. Maling, teriak maling. Yang salah itu mereka, tapi mereka menyalahkan Nabi SAW. Tapi di saat yang sama, begitu mereka diberi, mereka diam. Kalau mereka nggak dikasih jatah, mereka demo. Masya Allah. Maka sejatinya mereka emosi itu karena membela pribadinya, bukan membela kebenaran. Sehingga saat tidak punya jatah politik, dia teriak-teriak demonstrasi kemana-mana. Tegakkan keadilan, pro rakyat, dan seterusnya. Begitu dikasih jatah, diam. Itu berarti apa, Pak? Orang yang dia berjuang untuk kepentingan pribadi. Dan seperti itulah karakter munafik. Sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Baik. Selanjutnya kita beralih ke ayat 75. Wa minhum man. Seperti tadi ya. Tadi kita sebutkan di surat At-Taubah banyak kalimat apa? Wa minhum man. Di antara mereka ada yang seperti ini. Wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Di antara mereka ada yang berjanji di hadapan Allah. La in atana min fadlihi, kalau Allah berikan karunia kepada kami, lanasaddaqanna, maka kami akan jadi orang yang rajin sedekah, wa lanakunanna minas salihin, dan kami jadi orang yang saleh. Jadi waktu dia belum sukses, Pak, belum dapat kerjaan, capek nyari kerja. Lebih capek mana? Nyari kerja atau kerja? Lebih capek nyari kerja. Dia berharap nanti kalau saya dapat kerjaan akan saya potong 10% dari gaji saya. Masya Allah. Falamma atahum min fadlihi. Begitu Allah memberikan karunia kepadanya, Allah kasih kekayaan kepada dia. Bakhilu, tiba-tiba sifat bakhilnya muncul. Bakhilu bihi, dia bakhil dengan hartanya. Wa tawallau wa hum mu'ridun, dan mereka berpaling, melupakan apa yang sudah pernah dia ucapkan. Makanya tolong hati-hati ya. Kalau ada orang misalnya sebelum dia sukses, lalu dia mungkin mengatakan di hadapan Allah, "Ya Allah, kalau aku berhasil, aku dapat gaji sekian, aku sukses, aku ini, nanti aku akan wakaf, aku akan sedekah," dan seterusnya. Awas, hati-hati. Ini kalau nggak dibuktikan bahaya. Bagaimana bahayanya? Lihat di ayat 77. Saat mereka sudah diberi kekayaan oleh Allah, tapi mereka tidak membuktikan apa yang pernah diucapkan. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqauna. Allah berikan hukuman kepada mereka dengan cara Allah jadikan kemunafikan terkunci dalam hati mereka ila yaumi yalqaunahu, sampai mereka ketemu Allah. Artinya sampai mati. Bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Disebabkan karena mereka telah menyalahi janji yang telah diucapkan di hadapan Allah. Jadi jangan gampang obral ikrar dan pernyataan untuk beramal dengan syarat tertentu. Apalagi model orang yang pakai nadar. Aku bernadar, demi Allah, kalau aku berhasil, aku bisa mendapatkan pendapatan 10 juta per bulan, aku akan sedekah 10%. Begitu dapat pertama, Pak. Dari yang awalnya pendapatan 0, lalu setelah itu dia mendapatkan penghasilan 10 juta per bulan. Seneng gak dia, Pak? Pertama kali seneng. Dia ringan melepas 1 juta, 10%. Bulan kedua, bulan ketiga, bulan yang kesekian, sampai sekian tahun, mulai keberatan. Bisa nggak, Pak, ini saya batalkan. Lah kemarin kamu ngomong apa? Saya bersedekah 10% dari pendapatan saya.
Itu karena dulu dia belum punya. Sekarang begitu dia punya, kok gede ya Pak yang saya keluarkan Pak. Lanjutkan. Kalau enggak, bisa jadi kaum muda dikunci hatinya dan dijadikan sebagai munafik. Itu bahayanya. Makanya Pak, nadar beramal saleh enggak boleh dibatalkan tanpa sebab. Sehingga selama orang ini mampu, dia berkewajiban untuk apa? Membatalkannya. Dia berkewajiban untuk menunaikannya. Tidak boleh dia batalkan tanpa sebab. Baik. Sehingga waspada dengan keberadaan orang yang dia suka obral janji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pingin ini, pingin itu untuk beramal saleh sebelum dia berhasil, karena ketika dia tidak wujudkan itu bisa jadi dihukum oleh Allah jadi orang munafik. Nah, kurang berapa menit Isya? Kurang 2 menit. Baik. Nanti setelah ini, setelah sholat Isya dulu atau adzan? Sholat Isya dulu. Setelah sholat Isya ya, kita akan bahas fenomena kemunafikan disebabkan karena sikap mereka terhadap pengetahuan ilmu agama yang baru saja mereka dapatkan. Ada 2 respon manusia. Bagaimana antara orang beriman dengan orang munafik. Baik, insya Allah akan kita lanjutkan setelah sholat Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. InsyaAllah untuk malam ini kita nggak ada tanya jawab. Sehingga pertanyaan yang sudah disampaikan ke panitia mudah-mudahan nanti bisa kita bacakan Jumat siang. Karena mungkin Anda sudah terlalu lama kajian dari mulai pagi sampai malam belum pulang. Belum mandi juga kan? Nah, makanya nggak boleh lama-lama. InsyaAllah kurang lebih jam 8 kita selesai. Saya tambahkan sedikit materi berkaitan dengan sifat orang munafik yang lain. Silahkan Anda buka firman Allah Subhanahu wa taala masih di surat At-Taubah ayat 124. Di ayat 124 Allah taala berfirman, "Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana." Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Fa idza ma unzilat suratun, apabila turun satu surat yang baru. Jadi sekali lagi ini bercerita tentang fenomena orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun satu surat yang baru, berarti ada tambahan ilmu yang baru. Maka orang munafik di antara mereka ada yang mengatakan kepada sesama dengan nada nyindir, nyinyir, menghina. Ada enggak di antara kalian yang imannya bertambah gara-gara ayat ini? Enggak ada. Oh, berarti enggak ngefek ayatnya. Sehingga dia menghina ayat Allah ketika ada ayat Al-Quran yang baru turun, ketika ada firman Allah yang baru turun, mereka bilang antar sama munafik. Ada enggak yang iman kalian bertambah? Lalu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang yang beriman, maka iman mereka semakin bertambah dan mereka bergembira. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun, adapun orang yang punya penyakit dalam hatinya, fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Maka keberadaan ayat yang baru turun tadi semakin menambah kotoran dalam hatinya dan mereka mati dalam keadaan kafir. Baik, sekarang coba kita bawa kepada fenomena zaman ini. Pada saat seseorang belajar ilmu agama, hadir di majelis ilmu, kajian, salah satu di antara pengaruh yang dia dapatkan apa jamaah? Akan menambah iman. Dari mana iman itu bisa bertambah ketika orang itu mendengarkan ilmu agama? Nabi SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Apabila ada sekelompok orang yang berkumpul di rumah Allah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum,
acaranya membahas kitabullah dan saling mengkaji istrinya, illa nazalat alaihim as-sakinah. Maka akan turun kepada mereka as-sakinah. Mengkaji isi kitabullah akan Allah turunkan as-sakinah. Apa manfaatnya ketika orang mendapatkan as-sakinah? Dengan as-sakinah, maka seorang hamba akan bisa mendapatkan tambahan iman. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Al-Fatah ayat yang keempat. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah zat yang menurunkan as-sakinah. Dialah zat yang menurunkan as-sakinah di hati orang yang beriman agar iman mereka semakin bertambah di samping iman yang sudah mereka punya. Maka sahabat Mu'adz bin Jabal, kalau beliau ngajak orang untuk kumpul kajian, maka beliau mengatakan, hayya najlis bina nu'minu sa'atan. Mari duduk bareng sini, kita ngecas iman sesaat. Sehingga Mu'adz bin Jabal ngajak orang untuk belajar ilmu agama, itu dengan bahasa, mari kita ngecas iman sesaat. Sebab orang itu ketika belajar, hakikatnya dia sedang membangun ideologi. Maka kalau salah guru, salah keyakinan. Dari sinilah ketika seseorang belajar, tugas pertama yang harus dia pastikan benar adalah jangan sampai salah guru. Sebab kita akan menjadi seperti apa yang kita serap. You are what you absorb. Kau akan menjadi seperti apa yang kamu serap. Itulah iklan obat. Tapi benar Pak. Jadi kalau Anda menyerap isinya akidah-akidah yang menyimpang, akidah Mu'tazilah misalnya, atau akidah Khawarij, nanti kita jadi seperti itu. Tapi kalau Anda mendengarkan akidah Ahlus Sunnah, penjelasan yang disampaikan oleh dari dalil Al-Quran, hadis Nabi SAW, keterangan para sahabat dan para ulama Ahlus Sunnah, kita akan jadi seperti itu. Maka sayangi diri kita, jangan sampai kita menyerap nutrisi yang salah. Baik. Lalu dalam fenomena ini ada sebagian orang yang saat dia mendapatkan ilmu yang baru. Bapak lihat di sini. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan ma imanihim. Adapun orang yang beriman, maka iman mereka semakin bertambah dengan adanya ilmu baru tadi. Kenapa Pak iman mereka bertambah? Karena dia semakin yakin. Dia semakin mantap. Dia tahu apa yang sebelumnya tidak tahu. Dia makin kuat keyakinannya yang sebelumnya mungkin ragu dalam hatinya. Wahum yastabsyirun, dan dia gembira. Terima kasih Pak Ustadz. Baru kali ini saya tahu kalau ternyata selama ini saya salah. Saya akan siap untuk berubah. Itulah iman. Terima kasih Pak Ustadz. Saya makin yakin kalau selama ini yang saya jalani sudah sesuai dengan sunnah. Itulah tambahan iman. Terima kasih Pak Ustadz. Saya baru dapat amal baru. Insya Allah segera saya amalkan. Itulah tambahan iman. Terima kasih. Saya gembira. Ketika Anda merasa gembira dapat ilmu baru, bersyukurlah, itulah tambahan iman. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad. Adapun orang yang punya penyakit dalam hatinya, fazadathum rijsan ila rijsihim. Adanya tambahan ilmu tadi menambah kotoran dalam dirinya karena dia salah terima. Kenapa? Kebenaran yang ada di hadapannya ditolak. Ini kajian apaan sih? Isinya kok haram, riba, haram, riba, haram, riba. Apa-apa kok dilarang, dikit-dikit kok nggak boleh. Radikal. Sehingga kebenaran yang ada di hadapannya justru membuat dia semakin memusuhi kebenaran tersebut. Itulah yang menyebabkan kotoran dalam hatinya semakin bertambah. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, sumber ilmu yang baik ketika Anda dengarkan, menyampaikan sebuah pernyataan, dan beliau sudah menyampaikan dalil, kemudian alasan yang sesuai dengan pernyataan dan penjelasan para ulama. Jangan sampai Anda komentari miring. Itu berbahaya. Karena ini salah satu di antara ciri orang munafik. Sehingga kotoran mereka semakin bertambah dalam hatinya, dan yang lebih berbahaya, wa matu wa hum kafirun. Mereka mati dalam keadaan kafir. Mohon maaf, memang tidak semua materi itu sesuai dengan selera masing-masing. Sebagian orang keberatan ketika mendengarkan materi tertentu. Sampai ustadznya sebelum ngisi di briefing, tolong Pak Ustadz, kalau menyampaikan materinya yang sejuk, yang menyenangkan semua jamaah. Saya pernah sebelum khutbah Jumat, ya, karena waktu itu kan ada banyak pejabat di masjid provinsi, ya.
Takmirnya menyampaikan, tolong nanti khutbahnya yang menyejukkan ya. Siap. Baik. Akhirnya saya menyampaikan khutbah tentang fikih hujan. Masya Allah. Basah. Kenapa harus seperti itu? Awas ya Pak Ustadz, jangan nyinggung masalah riba ya. Jangan nyinggung masalah harta haram, jangan nyinggung masalah harta-harta suap. Kenapa Pak? Di sini belum siap. Masya Allah Pak. Saya mau lu nyinggung itu ya Pak. Ada salah satu ustadz, cukup viral, terkenal ya. Tapi beliau cerita pengalaman, saya nggak perlu nyebut nama. Karena ini berkaitan dengan salah satu instansi di mana beliau ngisi. Di instansi ini memang terkenal, ya instansi yang banjir Pak. Nggak cuman basah, banjir. Awalnya beliau ngisi kajian tentang masalah sholat, fikih toharo, fikih ibadah. Yang datang banyak. Dan itu di jam istirahat kerja. Sudah? Sampai kemudian beliau beralih ke tema yang baru, tentang harta haram. Itu Masya Allah. Langsung muntaber. Mundur tanpa berita. Banyak yang nggak sanggup untuk mendengarkannya. Sehingga dia nggak mau yang seperti itu. Maka kebenaran mungkin aja ada di hadapannya, tapi dia menolaknya. Saya nggak senang dengan yang tema seperti ini. Terus sampai kapan kita harus memperbaiki diri? Kalau forum edukasi agama saja dibatasi. Sehingga Ustadz mau ngomong apa, ada kata-kata yang tidak boleh ya. Bid'ah itu dilarang. Kamu jangan ngomong kata bid'ah ya. Nabi Muhammad SAW berkhutbah menyebut kata bid'ah. Kullu bid'atin dolalah, itu jadi muqaddimah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ya Rasulullah, jangan nyinggung bid'ah ya Rasulullah. Kira-kira berani nggak orang ini di depan Nabi SAW ngomong seperti itu? Kenapa harus alergi dengan kata ini? Itu kan kata yang tercantum dalam hadis. Sehingga bukti iman kita, katanya cinta sama Nabi SAW. Tapi dalam kaitannya dengan dia mendengar sabda Nabi SAW, yang ini mau didengar, yang ini nggak mau didengar. Saya senang dengan hadis-hadis yang bunyinya seperti ini. Saya senang dengan yang ini. Saya kalau kajian tema poligami itu menikmati Pak. Masya Allah. Anda tidak bisa milih materi seperti itu. Namanya agama. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah Islam ke dalam agama. Masuklah Islam secara keseluruhan. Nggak boleh pilih-pilih kayak gitu. Karena orang kalau masih pilih-pilih berarti dia belum ridho 100% Islam sebagai agamanya. Padahal ikrar dia raditu billahi rabba wa bil Islam dina. Buktikan kalau Anda ridho Islam sebagai agamamu. Terima semuanya. Jangan yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Beriman sebagian, dikufuri sebagian. Sehingga kalau ada sebagian orang yang dia benci dengan materi tertentu, padahal itu kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Ini seperti keberadaan orang yang takut mendengarkan peringatan Allah. Sebagian di antara mereka itu nggak seneng kalau ada kata-kata wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum wajahidu. Saya pengen nyobek ayat ini. Pengen tak sobek. Jahmiyah itu kalau mendengar firman Allah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kalau bisa dicoret itu ayat. Itu kelompok Jahmiyah. Mu'tazilah mengusulkan kepada Khalifah Al-Mu'tasim, Khalifah Daulah Umayyah, Abbasiyah, Khalifah Daulah Abbasiyah yang berakidah Mu'tazilah, mengusulkan, tolong tulis di dinding Ka'bah, laisa kamitslihi say'un wa huwas samiul basir. Samiul basir itu dicoret, diganti wa huwal azizul hakim. Sampai dia mau ganti ayat Al-Quran. Karena saking nggak senangnya dengan ada ayat-ayat yang seperti itu. Jadi karena pengaruh akidah, orang terkadang benci dengan materi tertentu. Masih banyak ibu-ibu yang kalau dengerin materi-materi tentang apa misalnya masalah bagaimana batasan wanita dengan keluarganya. Pak, kenapa wanita harus tunduk sama suaminya Pak? Kayak kita itu berada di derajat nomor 2. Ya sudah kalau begitu ibu tidur di lantai 2 ya. Suaminya tidur di lantai 1. Baik, namanya manusia itu ada yang dijadikan oleh Allah ketaatan kepada makhluk sebagai ibadahnya. Anak taat kepada orang tua itu ibadah.
Rakyat taat kepada pemerintah itu ibadah. Sebagaimana istri taat kepada suami itu perintah Allah. Sehingga ada makhluk yang terkadang diperintahkan untuk taat kepada makhluk yang lain, bukan karena menguntungkan makhluk itu, tapi dalam rangka agar kehidupan ini bisa berjalan dengan normal. Nah, seperti itu kadang orang keberatan. Baik, jangan sampai kita ada sifat demikian ya. Karena kita beribadah dengan mengikuti aturan Allah. Terakhir satu ya. Firman Allah di surat An-Nisa 142. Keluar dari surat At-Taubah, balik ke surat An-Nisa. 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ilas salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu menipu Allah. Allah membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka mengerjakan salat, qamu kusala, mereka kerjakan dengan malas-malasan. Salah satu di antara sifat orang munafik, kalau sholat nyantai-nyantai dulu, nanti, sampai akhirnya berada di ujung waktu. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW mengingatkan, tilka salatul munafik, yajlisu yarkubu syamsa. Lihatlah sholat munafik, kayak gitu sholat orang munafik. Dia duduk sambil lihat matahari. Kalau sekarang santai lihat jam. Maghrib jam berapa? Jam 6. Ini jam 6 kurang seperempat, nanti dulu ngegame dulu. Jam 6 kurang seperempat, dia belum sholat asar. Hatta idza gharabati syamsu baina qarnai syaitan. Sampai ketika matahari sudah mendekati tenggelam, naqara arba'an, dia mematuk 4 kali. La yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak ingat Allah kecuali sedikit. Kenapa? Sholatnya tidak khusyuk, terlalu cepat. Maka kalau Bapak Ibu terdengar suara azan, kok Anda sedih, tolong segera diobati. Itu penyakit batin yang berbahaya. Oh, kok sudah zuhur ya? Waduh, kok sudah asar. Nanggung. Waduh, kok sudah. Subhanallah. Orang munafik itu ketika datang waktu sholat, mereka enggak suka. Dan mereka malas ketika mengerjakan sholat. Pak, sekarang kan orang munafik bisa jadi punya mimbar. Mereka pintar ngomong. Mereka bisa jadi bisa menyampaikan penjelasan yang dianggap ilmiah. Baik, kalaupun ada demikian, ini sudah pernah diperingatkan oleh Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Ahmad dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, akhwafu ma akhafu ala ummati munafikun alimul lisan. Yang paling aku takutkan menimpa umatku adalah munafik yang pintar ngomong. Demikian, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.